Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Yuda Kling. Halo. Langsung built-in dengan bawang. Bawang recommended. Apa ini bawang recommended? Bawang yang rasanya jujur seenak itu mau nangis. Waduh, mau nangis. Serius sih. Tuh, Iya, rasanya jujur rasanya seenak. jujur seenak itu mau nangis. nangis. Iya, iya. Ini lo yang bikin sendiri? Bikin sendiri awalnya. Kalau sekarang udah? Sekarang udah dibantu sama mama. Oh. Udah jadi bisnis keluarga. Bisnis keluarga ini ya? Ya, udah gurita bisnis. Waduh. Ntar lagi akan jadi oligarki bawang goreng di Depok ini. Iya, iya. Gimana penjualan? Penjualan Berapa ton sekarang? ini memasuki season baru, Cing. Karena kalau di bawang recommended kan pakai sistem klasemen. Oke. Yang klasemen sebelumnya tuh udah selesai, yang sekarang nih baru kejual 2, Cing. Di season baru kejual 2. Tapi karena pandemi? Atau karena lagi nggak ada yang pesen, nggak Cing. ada yang pesen ya? Iya. Biasa Viko, Pras selalu nyetok nih, lagi nggak banyak, lagi nggak nyetok mereka nih. Takut ini kali kalau nyetok kan, apa namanya, nggak garing lagi. Ini garing ya? Garing terus, Cing. Enak banget, Cing. Gue boleh coba nggak? Cing Abdel suka makan bawang nggak? Suka banget. Ini terbaik. Ini bawang yang pernah paling enak yang pernah gue makan, Cing. Ya karena lo yang bikin. Ya. Enggak, semua Masalahnya ya apa buzzernya itu Gilbas, bikin gua nggak percaya. Karena kalau Gilbas itu semuanya aneh sih kalau ada orang makan bawang selain bawang recommended. Ntar kalau giliran lagi di BCA, aneh sih ada orang nabung selain BCA gitu. Nah, itu tuh yang gak gue suka dari selebgram, Cing. Kenapa? Selebgram selalu bilang, rasa enak banget mau nangis. Rasanya enak banget mau nangis. Jadi buat barang-barang yang beneran enak kayak gini, disangkanya basa-basi. Basa-basi ya? Boleh gue coba ya? Boleh. Anjay. Enak sih. Rasanya tuh seenak itu. Mau anjing. Enak banget. Bener gak? Bener. Lu doyan nggak? Jo. Buat yang suka bawang, boleh lah. Dicoba ini. Enak kalau lo suka bawang ya, kalau lo suka bawang. Mau. Wah. Enak. Ini buat gue ya? Boleh dong buat Cing Abdel. Ini lu orang pertama yang gue endorse, Cing, berarti, Cing. Yang lain beli ya? Yang lain beli. Karena gue ngeliat lu tuh bagus banget lah. Jadi gue bingung mau ngomong apa gitu, Cing. Udah di otak ada, cuma kok di mulut gak keluar. Harganya berapa, Ci? Harganya berapa ini? Kemarin harganya 40.000 buat orang-orang yang buat orang-orang yang udah pernah beli harganya 40.000. Buat pembeli baru harganya sekarang 50.000. Kebalik dong lo, promosinya salah banget ya. Enggak, Cing. Karena buat temen-temen yang udah mulai dari awal waktu yang dikit yang beli nih, dia udah beli ke gue terus, makanya punya harga spesial 40.000. Sekarang kan udah masukin season kedua, buat melakukan peningkatan dari kualitas bawang, gue naikin harganya jadi gocap. Jadi gocap. Belinya di IG. Belinya lewat Shopee. Ih, udah pakai Yuda Naruto namanya. nama ininya, nama apanya tuh? Tokonya? Nama akunnya Yuda Naruto. Gara-gara, Cing, gue kalau disuruh bikin username atau apa, kalau nggak Yuda Kill tuh Yuda Naruto. Nggak nyangka kalau si akun Shopee ini bakal buat jualan. Jadinya Yudha Naruto. Kenapa nggak Yuda Kel waktu itu? Karena kalau akun-akun jualan biasanya pakai Yuda Naruto gitu buat jual beli gitu. Enak. Enak kan? Parah kan? Parah. Apalagi pakai nasi putih anget. Aduh. Indomie. Waduh. Bubur palapa kok pakai bawang ini makin enak, Cing. Waduh. Enak loh. Dan ini, Cing, adalah satu-satunya bawang goreng yang ada merchandise-nya. Oh iya. Jadi mantap, buat pemenang season 1 ada 7 orang. Gilbas, Viko, Prasteguh, Dila, Aan Story sama Audi CXO dapat merchandise bawang recommended. Gratis. Waduh. Buat itu ambasador gue kan buzzer nih. Sebagai ambasador gue dapat nggak kira-kira ini? Dapat juga deh, Cing. Masih ada, Cing. Cuma yang warna hitam, ini khusus owner warnanya putih. Biar beda dong, owner beda dong. Iya.
Bawang recommended. Gue emang suka bawang goreng, jadi kalau makan, terutama makan Indomie rebus, bawang gorengnya banyakin. Ini Cocok banget, Viko selalu kayak gitu. Viko kalau makan Indomie rebus pakai bawang, Indomie goreng pakai bawang. Viko udah bilang, sekarang dia kalau makan Indomie nggak pakai bawang recommended, rasanya jadi biasa aja, Cing. Ini penyempurna. Penyempurna ya. Walaupun sebenarnya taburan-taburannya nggak terlalu banyak ya, tapi bisa bikin aroma makanan tuh keluar. Ya? Iya. Udah gitu nih ditambah dengan daun jeruk dikit, Cing, jadi lebih wangi. Katanya Viko direndam dengan olive oil. Iya dong, pakai olive oil, pakai daun jeruk. Ini bukan bawang biasa berarti. Bukan, bawang recommended, Cing, namanya, Cing. Ini bawang termahal yang bisa kalian temukan di Shopee. Paling mahal. Soalnya kalau di Shopee biasa harganya berapa? 60.000 tuh segini, Cing. Ini gocap segini, bro, karena kualitasnya, bro. Kualitasnya ya, premium ya ini Premium. ya. Bawang-bawang premium ya. Yoi, Cing. Kemasannya juga biasanya tuh, gue kan sering beli yang kemasan, tapi kemasan botol kecil dia. Kayak kopi. Iya, kayak kopi ini lumayan gede. Dibanding yang Cing beli sama makan ini, Jauh lah enakan ini. terbaik. Bawang recommended. Iya, Yang karena punya yang itu macam. beli kan, yang ini gratis. Tapi enak. Gue itu suka ngegadoin emang. Gak apa-apa, Cing. Gaduin aja, Cing. Hah? Ini awal-awal gratis. Besok-besok kan mulai beli. Ini kita, karena si bawang recommended ini, Cing, menggunakan sistem yang sama kayak sosial media dan narkoba, Cing. Disebutnya bukan apa namanya? Apa? Yang beli ini disebutnya Konsumen. pengguna. Lo Pengguna bawang recommended. Pasien. Pasien, bro. Oh, Jadi PS. Wah. Berarti lo BD nih. BD. Waduh. BD. Jadi BD udah bawang. Jadi udah punya banyak pengguna lah, Cing. Iya. Dari level yang junkie sudah ada, Oh, ada. Oh, ada iya. levelnya. Iya, iya. Berarti ini termasuk ini dong, barang-barang adiktif. Adiktif banget. Ntar sebentar lagi Karena ada. nggak bisa berhenti kan sekali makan. Iya. Sebentar lagi ada insertnya cara membuatnya nih. Kayak MNC Shop ini ya jadinya. Kalau mau beli ke Instagram Bawang @bawang recommended. @bawang_recommended. Kalau mau beli ya. Ya. Balasnya lama katanya. Balasnya lama katanya. Ya namanya juga masih selingan, Cing, nyari duitnya masih di stand up, Cing. Jadi kalau lagi banyak job stand up ada untung-untung dikit dari bawang, nanti dulu lah. Iya. Sama gue juga ada tuh Instagram ini Studio 9. Banyak yang DM, gue bukannya lama. Gue kira-kira 3 hari 4 hari baru kelihatan gitu. Sorry slow respon gitu. Kelamaan lu kayak gitu sih Alan. sorry, slow respon lagi banyak job gitu. Harusnya ya. Oke lah. Kita sudahi ngomong bawang. Berapa menit tuh? Wih, Bagus. oke. Iya, iya. Built in. Sekarang kita ngomongin Yuda Keling, lo sekarang kemana-mana sama Viko. Iya, lagi sering diajak ngejob bareng sama Viko. Diajak Viko atau diajak? Awalnya diajak Viko. Ah, Jadi Viko duluan yang kenal sama Aan Story dan Kece Entertainment. Viko diajak MC, terus sekarang kalau dia diajak MC selalu ngajak gua gitu, Cing. apa sih alasannya Viko ngajak lo? Kayaknya karena Lo gampang disuruh-suruh katanya. bisa itu juga, Cing. Terus juga nurut-nurut aja. Karena apa ya? Karena emang belakangan ini lagi sering banyak project bareng Viko gitu. Bikin sesuatu tentang Depok juga bareng sama dia. Jadi gimmick-gimmickan wali kota dan wakil wali kota juga sama dia gitu. Bahkan di akun Twitter lo masih itu ya? Apa sih? Tokoh masyarakat Tokoh Depok. masyarakat Depok. Yoi. Iya, iya. Konten-konten tentang wali kota dan wakilnya? Siapa sih yang wakil? Saya wali kota, Viko wakilnya. Wah, kalau urusan politik lo ngajak dia. Nah, kalau urusan MC dia ngajak lo. Iya. Cuma lebih sering Viko yang ngajak, King. Iya. Tapi lo beberapa kali gue lihat ada yang ke apa sih? Ke Bali ya kemarin ya? Apa Surabaya? Surabaya. Ke Surabaya, ke Lamongan. Nah, itu dalam rangka apa? Kalau yang ke Lamongan itu bareng sama MS Glow, Nah, itu MC dan stand up. Terus kalau yang di Surabaya MC Grand Opening Sesapiku Surabaya.
Di Jakarta juga ada kan? Di Jakarta juga Sesapiku, MC-nya Viko ngajak gua. Yang kayak orang mau digebukin. Iya itu. Oh, aduh. Jadi Itu emang lo create sedemikian rupa promonya bikin kayak begitu. iya, jadi tim Sesapiku ngidein buat kayak gini yuk, buat rame-ramean di sosmed. Kebetulan ada ojek online sama ada Satpol PP. Jadi dikerubungin aja biar lebih terlihat real gitu. Nah, mereka ngajak lo dan Viko itu karena ngeliat konten-konten lo atau gimana? Kalau Sesapiku. Kalau si Sesapiku awalnya karena Kece Entertainment juga. Oh gitu. Jadi yang punya Kece itu Bang Aan, dia ngebikin Sesapiku bareng sama Mas Taslim dan Mas Tom Liwafa. Tuh. Terus akhirnya sekarang Sesapiku kalau grand opening MC-nya gue dan Viko. Oh, udah berapa tempat yang grand opening? Sudah 2. 2. Waduh, masih ada beberapa lagi. Masih ada beberapa titik lagi. Anjay. Jadi bertiga, Cing. Awal-awal bertiga. Hah? awal-awal bertiga. Sama Apif Safi. Afif. Ah. Tapi Afif udah jadi orang gila sekarang. Sama Sama Popon. Popon. Apa gara-gara udah nggak di Foodpedia jadi gila tuh anak gua? Atau Foodpedia yang bikin gila. Atau Foodpedia yang jadi gila gara-gara ada dia. Ya. Kemungkinan yang terakhir tuh, Cing. Investornya, ya Allah salah milih orang. Tadinya bertiga. Tadinya selalu bertiga. Bertiga tuh Viko, lo, Viko, Afif, gua. Terus akhirnya pas keluar kota ya ke pertama kali ya. Kayak mungkin karena budget kalau keluar kota kan lebih banyak karena ada pesanan lain. Akhirnya gue dan Viko berdua. Oke. Tapi sama Afif masih baik-baik aja? Insya Allah baik-baik aja ya, Pip. Baik-baik aja sama Afif, baik-baik aja. Kalau gue ngeposting Sesapiku masih dia komen. Oh gitu. Berdua aja nih. Afif itu lucu kalau lagi mengeluhkan masalah pekerjaan ya. Yang kayak misalnya ada yang sinetron yang pemeran orang Betawi, kan dia merasa tersisihkan terus. Iya. Komennya lucu-lucu banget ya. Soalnya sinetron Betawi yang main Yewe. Dia kurang Betawi. Gue kurang Betawi apa katanya ya. Stand up tapi masih dong kalau begitu nih. Masih. Setiap lo off air itu lo MC dan stand up. Beberapa ada yang kalau grand opening karena tempatnya outdoor cuma stand up aja. Cuma MC aja. Kalau yang kayak MS Glow karena itu acara Karyawan. Iya, acara karyawan semua. Stand up gitu. Ya, emang lo awal stand up kapan sih? Awal stand up tahun 2011. Pertama kali coba di Circle Cafe Depok. Circle K. Circle Cafe namanya. Oh, ada Circle Cafe. Di Detos. Waktu itu Om Ramon Papana bikin workshop di sana, terus datang, kan dibagiin diktat. Habis dibagiin diktatnya langsung nyoba nulis-nulis juga. Karena sebelumnya udah sempet nonton juga. Nonton di YouTube, nonton langsung juga pernah. Emang udah ada 2011? Ada kan Suci 1 di Usman Ismail. Oh iya, jadi awal-awal stand up ada lo udah mulai tertarik ya? Iya, awalnya sering nontonin Bang Radit, Om Panji sama Bang Rian di YouTube, di YouTube Kompas. Yang udah di TV ya? Iya, udah di TV. Pertunjukan TV yang lo tonton? Iya. Bukan yang over anak komunitas, bukan? Bukan Awalnya nonton di TV, terus akhirnya kampus itu diundang buat jadi penonton bayaran di Provokatif Proaktif. Panji dan Bang Radit. Ya. Nah, pas di sana tuh diceng-cengin tuh sama mereka berdua. Lo? Iya. Kenapa terpilih lo untuk dicengin? Ya, dari semua orang yang cukup mencolok perawakan wajahnya, penampilannya. Terus akhirnya ceng-cengin, habis itu kayak malah kayak pengen datang lagi. Terus Panji bikin bedah buku di Gramedia Depok datang, terus akhirnya nonton Suci 1. Emang penampilan lo kenapa waktu itu? Pasti lo belum menggunakan MS Glow waktu itu? Belum, Cik. Belum glowing. Belum glowing. Sekarang ada glowing, bro. Iya. Emang kampus mana waktu itu lo? Politeknik Tugu Jakarta di Lenteng Agung. Oh, Lenteng Agung. Ya, akhirnya lo diundang lagi, cuman untuk diceng-cengin? Bukan, pertama kali datang dicengin. Terus akhirnya pas Om Panji bikin
beda buku di Gramet Depok, datang sendiri. Terus besoknya mikir mau coba nonton langsung Suci 1. Akhirnya sendirian datang nonton dan dicengin lagi. Habis itu nanya lah gimana di Depok ada gak sih komunitasnya? Terus nyari di Twitter ada stand up Indo Depok. Nonton open mic-nya 1 kali, minggu depannya ikut. Kebetulan ada workshop Ramon Papana terus ikut. Udah mulai open mic? Mulai open mic pertama kali di sana. Apa waktu itu lo masih ingat gak? Materinya? Kayaknya kalau nggak salah ya, kayak gue nembak cewek digampar, gue nembak cewek digampar, cewek ketiga gue tembak, kok dia nggak gampar? Gue tanya, mbak nggak gampar saya? Nggak, saya mau muntah intinya gitu. Ngikutin pola-polanya Asep Suaji. Iya. Udah langsung rule of 3. Iya, karena kan di diktatnya ada dikasih tahu tuh. Kitab suci. Diktat yang dibagi-bagi secara gratis. Sebelum jadi kitab suci. Sebelum jadi kitab suci. Itu masih lembar-lembaran lah. Lembaran-lembaran. Iya. Yang ditulis di daun pelapa. Iya. Dia berapa lama loh proses mulai dari open mic sampai diakui lah sama si komunitas Depok? Kalau sama teman-teman komunitas sih langsung sih, karena kan hitungannya awal-awal banget. Masih jarang juga? Masih jarang. Oke. Kayak yang di atas itu ada Iam, Iam Renzia. Ya. Terus Dewang, Kuman gitu. Masih hitungannya angkatan awal stand up Indo Depok lah. Kemudian ada yang masuknya nggak beda jauh tuh, Coki, Viko, Alfi gitu. Rante sih udah 2013-an kayak baru gabung. Oke. Ya. Akhirnya udah mulai tapi barengan kuliah tuh? Barengan sama kuliah. Lu kuliah selesai nggak sih? Kuliah selesai, yang D3 udah selesai dan lulus. Sekarang lanjut S1, Cing. Sekarang nih? Iya. Cuma harusnya lulus tahun ini. Tapi nilainya banyak yang kosong, jadi nggak bisa lulus tahun ini. Harus perpanjang 1 tahun. Banyak banget 1 tahun. Ya kan yang ngulang banyak, Cing. Ada pelajaran yang hanya ada di semester ganjil. Iya, gitu. ada yang di semester ganjil, ada yang semester genap. Jadi harus 1 tahun. Iya, harus 1 tahun. Kenapa kosong itu? Kadang, Cing, kalau dapat tawaran film, kan 1 bulan full. Iya. Ya gue ngambil film lah. Kuliah mau lagi UAS kagak masuk. Iya. Gitu. Waktu itu filmnya tuh gara-gara Bang Rahman juga tuh dapatnya tuh. Film apaan? Rembulan Tenggelam di Wajahmu syuting di Semarang. Ya udah. Bodoh amat, lagi UAS dah. Kita langsung datang syuting. Lumayan. Iya. Dapat uang tapi nggak dapat kelulusan. Ditunda. Ditunda. Ditunda, semoga aja lulus. Iya. Terus lo udah mulai aktif di komunitas Depok. Iya. Off air udah mulai. Off air pertama kayaknya 5 bulanan abis komunitas deh. Udah dapet off air? Udah dapet off air. Karena waktu itu emang rame banget sih ya? Iya, rame banget dan pilihannya kan belum banyak. Benar. Dulu waktu itu off air pertama tuh di kampus Politeknik Negeri Jakarta, bareng sama Mongol, bareng sama Semi. Tapi kan ada komik lokalnya juga, salah satu komik lokalnya gue, Cing. Gitu. TNJ itu Poltek UI itu ya? Iya, Poltek UI. Benar. Poltek UI. Itu yang gue nampil tapi disuruh beli tiket itu, kejadian nyata. Masa? Gimana maksudnya? Jadi kan gue ada tuh nama Yuda Keling gitu, cuma kan emang belum pada tahu kan. Terus pas mau masuk tuh sama panitianya beneran dijagat, Mas, maaf tiketnya mana? Terus gue kan mentalnya juga masih penakut kan, kayak gue nggak berani, gue bilang penampil. Ya udah, akhirnya gue beli aja tiketnya. Nyata itu. Tapi dibayar nggak lo itu? Dibayar. Bayarnya 150.000. Beli tiket 70.000. Masih ada 80 lah. Masih ada 80.000. Kenapa 2? Lo sama pacar lo? Enggak, datang sama sepupu. Jadi itu kan job pertama, terus ngajak, nonton gue yuk stand up gitu. Jadi ajak sepupu. Ya, ngajak sepupu terus disuruh bayar, gimana perasaan? Jadi lo udah dapat off air sebelum lo masuk TV? Sebelum. Oke. Habis itu masuk TV pertama yang sama Ramon Papana juga open mic. Open mic Metro. Habis itu open mic Metro, terus ikut Suci 2. Dapat golden ticket, cuma nggak dihubungin. Habis itu nggak dipanggil-panggil tuh sama Metro lagi tuh. Lama. Gara-gara ikut Kompas. Iya, gara-gara kan dulu masih itu. Iya, masih ada. Pokoknya ada. Kalau lo udah tampil di Kompas, walaupun ketahuan cuma audisi doang, nggak dipanggil di Metro. Nggak dipanggil lagi. Kebalikannya juga begitu ya? Iya, katanya gitu. Cuma akhirnya lewat Rahman Botak dipanggil lagi Battle of Comic. Lo nggak lulus Suci itu juga karena udah tampil di Metro mungkin?
Metro duluan apa ini duluan? Suci duluan? Metro duluan yang open mic. Iya. Terus Baru mau ikut audisi. Kompas, nggak diterima. Dapat golden ticket tapi nggak ditelepon. Iya. Lo sempet ikut Suci nggak sih? Akhirnya? Ikut akhirnya Suci 4. Suci 4? Ya, Suci 2 ikut, dapat golden ticket tapi nggak ditelepon. Suci 3 nggak ikut, Suci 4 ikut dan lolos. Sampai 11 besar. Anjay. Nah itu lo hubungan lo sama Radit di situ? Iya. Oh. Sama sebelumnya sempat syuting sama Bang Radit di Malam Minggu Miko juga. Oh, jadi ada apa ya namanya ya? Privilege sedikit lah. Iya. Gitu. Apalagi pas di Suca juga sama sama Bang Radit juga. Kalau gue lihat kan lo suka itu tuh posting behind the scene lo bikin konten gitu ya. Banyak salahnya gitu. Oh iya, yang di YouTube. Yang ingin jadi YouTuber terkenal. Sering lah lo kasih tahu ternyata segitu susahnya bikin konten yang 1 menit lancar. Oh iya, benar. Yang gitu. Oh iya. Itu lo memang kalau ngomong suka belibet. Ya gitu, Cing. Kayak tadi pengen ngomong saya sapiku aja, harus gitu. Karena sebelum ikut stand up tuh jauh lebih terbata-bata dibanding sekarang ngomongnya. Lihat kalau bikin yang video 1 menit, kadang tuh bisa 70 take gitu. 70 take? 70 take tuh karena misal udah 3 menit nih, 13 detik. Belibet, ulang lagi dari awal. Terus kadang udah bener semua nih, tiba-tiba videonya kan Instagram cuma 1 menit ya. Jadi 1 menit 4 detik. Ya Allah. Ulang lagi. Iya, sampai akhirnya pas gitu. Itulah memang itu lo rasakan kelemahan lo atau kendala lo selama ini. Iya, kan dibilang ya kendala juga, cuma karena mau bikin sesuatu yang biar tuntas, biar bagus gitu, jadi nggak masalah sih. Gitu. Ya. Tapi ini ada pesawat. Oh iya, akhirnya. Ya, maaf ya. Jadi harus terhenti sebentar, ada suara pesawat karena ini dekat Halim. Iya. 9 bulan. Ya, harusnya dibuka biar kedengeran itu. Gue jadi agak nyesal juga bikin peredam ini. Iya, karena banyak yang komen gitu tuh, Cing. Gue kan suka nontonin kontennya. Sekarang suara pesawatnya udah nggak terlalu kedengeran. Cuma jokesnya doang. Iya. Harusnya. Tapi beneran kedengeran, sumpah. Harus kedengeran ya, cuman memang kedengeran nggak? Kalau nggak masukin efek aja. Efek pesawat gitu. Masuk Suca berapa lo ya? Suca 1 ya? Di awal-awal juga ya? Iya, di awal. Jalur undangan berarti? Jalur undangan. Yang hubungin siapa itu waktu itu? Nisa. Nisa. Ya. Katanya sih itu kalau yang jalur undangan karena lihat di Stanafest kan? Stanafest, ya betul. Karena mereka pada datang tuh di Stanafest itu. Jadi Stanafest 2015. 24 orang, sebagian besar undangan termasuk lo. Iya, salah satunya. Termasuk lo. Melon juga. Oh iya, yang melon. Minggu pertama keluar pertama. Iya. Show pertama. Iya. Dia selalu bangga karena dia adalah satu-satunya komika di Indonesia yang keluar pertama kali saat Suca. Katanya kalau gue nggak keluar nggak pernah selesai itu Suca katanya. Benar juga. Pengukir sejarah. Iya, pengukir sejarah. Akhirnya sekarang lo total di dunia komedi atau? Total, Cing. Dunia komedi dan bisnis tentunya. Bawang rekomendit. Iya. Tapi sentuhan-sentuhan komedi ada di sini ya. Cara lo memasarkan, segala macam gitu ya. Tetap ada sentuhan komedinya. Nah, lo sekolahnya apaan jurusannya? Yang dulu Politeknik Tugu tuh sekolahnya bahasa Inggris. Oh my dog. Iya. Bahasa Inggris. Cuma gue nggak bisa sih. Akhirnya gue les bahasa Inggris juga. Lah. Karena nggak terlalu apa namanya. Pas kuliah tuh ya datang kagak terlalu into banget ke kuliahnya. Iya, cuma kayaknya harus ini nangkep cuma buat bales tuh ini, Cing. Masa kenapa lo ikut les? Biar jago gitu, Cing. Iya kan kalau udah kuliah terus ngapain les supaya jago? Karena kalau itu gua nggak punya tempat yang bisa ngobrol dengan bahasa Inggris full selain di tempat les. Oh, kalau di kuliah malah enggak? Enggak, kalau di kuliah kan akhirnya udah lulus dan jarang masuk juga.
Oh, lo ngambil les setelah lulus? Setelah lulus. Jadi setelah lulus, kan kalau bahasa Inggris kan harus dilatih secara ngomong ya. Iya. Nah kalau misal kayak ketemu Cing Abdel yang bahasa Indonesia semua, kenapa gua harus pakai bahasa Inggris? Nah kalau di tempat les, itu kan dipaksa buat ngomong bahasa Inggris karena udah bayar dan semua lingkungannya pakai bahasa Inggris gitu. Biar membiasakan diri. Ya, bahasa Inggris D3 lulus. D3 lulus. Terus malah les bahasa Inggris setelah itu. Ya, les bahasa Inggris abis itu. Kumon. Bukan itu matematika. Matematika ya. Di English first. IF. Oh, lo termasuk apa? High flyers? Enggak. Apa? Conversation class. Oh. Jadi emang ambil kelas yang buat ngobrol doang. Iya. Terus akhirnya di IF tuh udahan gara-gara teman-teman yang satu kelas tuh ada yang udah lulus SMA, terus dia kuliah di tempat lain, ada teman yang lulus kuliah terus dia kerja gitu. Akhirnya ya udah kelasnya bubar. Kelasnya cuma lo doang. Enggak, karena kelas itu doang. Karena kan ini kelasnya kelas ngobrol, Cing. Kalau udah punya teman-teman yang asik ngobrol, terus sempet ganti kelas terus kayak ngerasa nggak seseru kelas yang lama, ya udah akhirnya berhenti aja. Oh, berhenti. Tapi kelas itu tetap ada di IF. Kelasnya tetap ada. Oh, gue kira kelas itu bubar. Kelasnya enggak. Yang teman-teman guanya yang bubar. Oh, oke. Iya. Terus sekarang nerusin S1 ke jurusan manajemen bisnis. Oh, ini. Mulailah tuh berbisnis-bisnis. Bisnis kaos. Bisnis. Dulu gue punya ini, Cing, website. Kayak Comika. Tokokomika.com namanya. Jualan tiket stand up Sun 5 Depok tuh lewat website punya gue. Lo yang bikin tuh? Iya. Lo yang desain? Enggak, pakai simple site sih, enggak desain dari awal. Jadi artinya lo yang mengorganize semuanya? Iya. Tokokomika.com tuh jualan tiket stand up dan jualan baju komunitas. Baju Our Sins, baju komunitas Bali, baju Pecah Parik tuh jualan di situ. Cuma akhirnya pas lagi bikin gitu kan sebenarnya itu bikin itu tuh buat tugas kampus. Cuma gue bikinnya yang bagus kan karena gue pengen wah kan. Akhirnya tugas kampusnya kelar, itunya nggak dilanjutin. Cuma paling membanggakannya jualan tiket Sun 5 Depok lewat website itu. Karena trafficnya banyak itu. Ya lumayan lah. 70 tiket lah lewat situ. Oke. Iya. Setelah itu apa lagi bisnisnya? Bisnis kaos. Kaos koala. Itu gue bikin. Akhirnya dipakai sendiri. Sumpah gue punya kaos koala warna merah 12, warna navy 12. Pakai sendiri semua. Emang nggak dijual, memang bisnis buat diri sendiri. Iya, akhirnya tadi mau jual cuma nggak terlalu pede lah. Pakai sendiri. Pakai sendiri aja ya. Terus abis itu bikin leker. Jualan pancong dan leker. Ini bisnis paling fenomenal. Karena gue sewa tempat 1 bulan, Cing. Oke. Bukanya 3 hari. Hari pertama, hari kedua 2, dan hari kedua 3. Kenapa begitu? Hari pertama buka, dapat 135.000. Habis itu gue syuting film. Awalnya harusnya pas gue syuting temen gue yang jaga dong. Iya. Cuma ternyata pas hari pertama buka nih capek. Jadi nggak bisa sendirian, ya udahlah tutup dulu aja nggak apa-apa. Pas gue habis selesai syuting, ya buka lagi. Main badminton aja, jadi nggak buka-buka. Akhirnya hire karyawan lah. Anjir, 2 hari dong lo hire-nya. Hire 2 hari. 1 hari 50.000. 22 dan 23. 22 dan 23 abis itu, udahlah nggak usah dilanjut. Padahal itu niat semuanya, Cing. Laku nggak? Target gua tuh sehari harusnya 200.000. Mikirnya kayak orang punya file namanya ingin kaya 2016 kalau nggak salah. Nah, judul passwordnya gitu. Ternyata hari pertama jual tuh 130. 130.000. 130.000 itu kotor ya. Iya. Hari kedua tuh kalau nggak salah 110 atau 90-an gitu. Dikurang karyawan gocap. Iya. Hari ketiga 65.000 dapatnya. Karyawan gocap. Iya. Jadi akhirnya nggak lanjut. Tutup. Udah. Terus kaos lagi, usaha. Kumpul keluarga. Ini kirain bakal sold out sebelum Lebaran tahun 2018. Ternyata nggak laku-laku amat. Dipakai lagi sama akhirnya keluarga. Pakai sendiri. Terus gue sering bayar orang buat bikin desain, Cing. Gue ada kaos yang udah desain tapi belum keluar. Ada namanya berwarna ID, Magic Cube New. Terus ada
warga Depok Perlu di Depok itu udah ada desainnya tapi belum dijual. Ada toko masyarakat Depok. Wih, itu kayaknya pas lagi sekarang tuh lo lagi booming-boomingnya, apalagi dekat pilkada ini. Iya, tadinya gitu. Cuma pas nanya ke temen, bagus gak desainnya? Kurang. Ya udahlah, ya udah nanti aja deh kalau udah. Silakan kalau mau. Ada apa nih, Ci? Ada pesawat. Oh, karena di sini dekat sama bandara. Oh. Bandara Halim. Oh. Halim 9 bulan. Iya. Lo kalau ada job virtual sama Viko, sewa studio ini bonus jokes itu boleh jokes Halim boleh lo bawa. Oh, boleh dipakai. Boleh dipakai. Jadi nggak mungkin ini ngambil jokes orang nggak? Boleh itu. Udah boleh. Dapat aksesnya. Iya, fasilitas menggunakan studio Jokes. ini. Jokes 9. Selain karyawannya yang lucu-lucu, hadiah jokes 1 lah. Itu, Cing. Iya, Sampai akhirnya ketemu nih bisnis yang ini terakhir setelah semuanya. Ini kaos terakhir, kaos kan yang kumpul keluarga. Iya, setelah kumpul keluarga ini. Berarti ada 2 tahun lo break berbisnis. Tapi sekolah bisnis. Nah, akhirnya setelah pandemi, iya. gue menemukan yang cocok buat dijual. Ini saat ini. Bawang recommended. Saat pandemi nih. Saat pandemi. Oh. Karena gue kan pas pandemi. Wah, ajan dulu. Oh iya dah. Ya. Oke, kita lanjutin lagi wawancara sama Yuda Keling. Tadi udah sampai mana Yuda? Bisnis terakhir. Bisnis terakhir nih, bawang recommended. Kalau dilihat dari lu bilang season kedua baru 2. Baru 2. Nah, lu bakal berhenti kayak bisnis enggak dong, karena kalau ini, Cing. Pertama, gue pede sama yang dijual. Iya. Karena dari semua yang beli tuh responnya positif gitu. Ini enak banget. Iya. Jadi kayaknya nih sesuatu yang mau gue seriusin. Jadi pengen jadi crazy rich gara-gara bawang lah. Crazy rich Depok. Satu itu, Cing. Satu karena pede sama yang dijual. Kedua, teman-teman yang beli tuh selalu beli lagi. Repeat order. Dan kayaknya bawang kan emang banyak yang suka ya, bawang goreng. Kayaknya kalau orang udah sekali cobain ini dan suka, dia nggak mungkin beralih ke bawang lain sih. Benar. Emang enak sih. Iya. Ini gue mau terima kasih banget sama Viko dan Pras sih. Karena? Jadi kan gue mainnya sama mereka berdua terus. Kalau lagi di rumah Pras, maka selalu order GoFood kan. Terus di rumah Pras itu selalu ada bawang. Akhirnya gue melihat peluang itu tuh. Ini dia selalu makan pakai bawang. Gue belilah potongan bawang, gue bikin sendiri, terus gue jual ke Viko dan Pras. Itu 2 orang pertama pembeli. Lo melihat sisi bisnis, peluang bisnis dari situ. Apakah waktu lo memulai bisnis kaos juga lo melihat di rumahnya Pras ada kaos? Ini kayaknya bisnis. Ini kayaknya semua orang belum ada yang punya kaos nih. Kayaknya semua orang kan suka kaos nih, gitu ya. Akhirnya lo bikin kaos sendiri. Tapi ini yang season pertama berapa total ya? Total mungkin 100 lebih kayaknya sih. 100 ini? Iya. Lu banyak dong. Iya banyak. Satu bal toples bawang isi 56. Gue beli udah 2 bal lebih. 3 bal kayaknya. Udah 100 lebihan. 100 lebihan ya? Udah 100 lebih lah kejualnya. Dalam waktu berapa lama itu? Nggak lama dong, karena kalau kelamaan juga dia akan alat ulet ya? Oh enggak, ini kan orang beli terus beli lagi. Kayaknya 2-3 bulan kayaknya. Ini sistem PO apa gimana? Sistem, yuk beli dong. Yaudah besok gua anterin gitu. Tapi lo udah stok? Atau baru lo bikin? Beberapa ada yang stok. Kalau yang buat beli lewat Shopee atau apa kan tulisannya ready stock biar dia pesan hari ini besok bisa dikirim. Cuma ya kadang stoknya nggak numpuk banyak gitu, Cing. Paling cuma 3 atau 4 gitu. Dari Shopee juga banyak yang ada. Ada yang beli. Kadang teman-teman juga sih. Ada yang lewat Twitter sih, Cing, sering banget. Kan sering banget promoin bawang tuh di Twitter. Klasemen-klasemennya akhirnya mau beli gimana? Kadang kasih nomor WhatsApp yang ada di sini, kadang Shopee aja kalau mau, siapa tahu lu punya voucher gratis ongkir kan gitu. Iya. Kalau yang kayak di Shopee, Tokopedia itu sistemnya gimana sih? Misalnya kan gue nih, pengguna menghubungi Shopee. Iya. Gue pesen lah di sana nih. Nah, lo tahu bahwa lo ada yang pesen tuh
Gimana? Ada di handphone juga, ada di notifikasi? handphone, ada notifikasi. Cuma gue kadang kagak gue aktifin notifikasinya. Nah, itu makanya kan kadang-kadang ada yang lama gitu loh, sedang menghubungi pembeli gitu kan. Nah, jadi biasanya gue kalau yang di Shopee tuh kayak setiap misal jam 4 lihat aja, cek aja gitu, Cing. Kalau lagi nggak ada yang beli ya udah tutup lagi. Kalau ada yang chat doang, terus kadang emang nggak kebales gitu, sering banget lama balesnya. Terus akhirnya kita misal ada yang beli, kan di tempat gua biasanya kalau Shopee kan emang nggak harus hari ini beli, hari ini besok langsung kirim kan. Gue pakai sistem yang nggak dikirim kayak gitu. Jadi misal udah lewat 1 hari ya udah baru okein, kirim. Nanti duitnya ada di Shopee-nya, tinggal kita ambil aja. Yang ngambil barangnya kalau orang Shopee? Bisa gitu, bisa diambil, bisa kita nganterin ke JNE atau JNT atau Tiki atau Ninja Express atau Si Cepat Express. Iya. Itu semuanya disebutin biar siapa tahu ada yang mau masuk kan. Jadi bisa tuh kita minta diambilin dong ke rumah gua atau kita yang nganter. Kalau gua biasanya gua yang nganter aja karena cuma 2 pesanan gitu, nggak banyak. Jadi lo antar ke tempatnya, nah nanti dari si kurir ini akan nganterin. Gitu. Nah uangnya itu akan diterima setelah barang nyampe? Iya, barang nyampe. Cuma nggak langsung ke rekening kita, Cing, ke saldo Shopee dulu. Gue diemin aja di saldo Shopee, kalau nanti misal udah banyak baru gue mau gue download lah intinya kayak duitnya. Gue withdraw gitu. Bisa ya? Iya, bisa nggak langsung bayar terus masuk ke rekening kita, masuk ke rekening Shopee-nya dulu. Bisa emang. Saldo uang kita di aplikasi itu bisa kita uangin lagi? Iyalah, kan kalau khusus penjual? Apa pembeli juga? Penjual. Khusus penjual. Iya, kan misal King Abdel bayar lewat Shopee 50.000. Nah, 50.000-nya nyangkut di Shopee dulu. Iya. Memang cukup canggih juga, jadi memudahkan juga orang untuk belanja ya. Iya, terutama buat daerah-daerah yang jauh, Cing. Misal jadi kan kalau lewat Shopee kan dia udah daerah mana, kabupaten apa, kecamatan apa, mereka yang urus. Iya. Nah, lo paling jauh sampai mana yang mesen? Lenteng Agung lah. Harusnya lo naik Mini Arta nyampe itu, nggak usah pakai Shopee-Shopeean atau S63. Paling jauh mana ya? Kayak daerah Sumatera ada satu. Soalnya ongkirnya 37.000, harga 40.000. Iya. Beli 1? 2, dia beli 2. Ya udah sampai Sumatera juga ya? Ya, Jogja udah. Udah hampir menjelajahi dunia lah nih. Tapi teman-teman. Iya, bermula dari teman-teman yang beli. Iya, karena gua aja sih sempet ada masa teman-teman yang beli nih rada nggak kepegang, Cing. Rame gitu? Rame kan. Pres pesen, Viko pesen, Ardit pesen, anak-anak stand up pada pesen gitu. Ya bentar. Jadi mereka pesen kapan baru ngirim lagi, ngirimnya rada lambat gitu. Karena ngerjain lo sendiri waktu itu? Berdua mama, cuma emang... Yang goreng? Orang tua sekarang mama. Dulu awal-awal gue. Pemasak, Cing, gue jago masak, Cing. Itu masak? Eksperimen mulu. Apaan lo? Enggak, lo beneran? Beneran. Penyuka masak-memasak? Iya, bikin sambal mata jago. Enak lah. Itu yang dulu ayam itu yang gue pernah... Kalau itu bukan, itu kerjasama. Lo pakai nama popularitas lo doang? Yoi. Aja. Kalau yang pernah kemarin bulan Ramadan ngirimin ayam gulai ke anak-anak, ke teman-teman, bikin sendiri. Pernah bikin semur pakai susu kedelai. Biar beda-beda, ternyata hasilnya nggak enak. Enak, iya. Gue juga bisa kalau begitu mah. Masak gue juga bisa, masak apaan aja kan. Masak kan outputnya harus bisa dimakan. Iya, enggak, Cing. Kalau cuma bisa masak doang kayaknya semua juga bisa. Enak apa enggak? Gue tuh selalu mikir kalau misalkan gue masak semur, pakai normal-normal aja. Gue nggak ada nilai lebih. Iya, kalau enak. Kalau malah nggak enak, lo mah ada nilai kurang. Cuma kan ada berpeluang nilai lebih kan? Ini ya, misal semur. Bukan semur. Gulai dong, semur kan nggak pakai santan. Gulai, lo pakai apa? Susu kedelai. Itu yang ada di pikiran lo apa? Kan santan.
Santan kan bisa diganti susu. Benar dong, santan bisa. Beberapa tempat nggak pakai santan tapi pakai susu. Apaan? Tapi yang plain. Iya, pakai susu plain. Susu bisa juga dong jadi susu kedelai. Bertingkat dong nih, santan, susu, susu kedelai. Kan susu plain sama susu kedelai beda bahan. Namanya doang susu kedelai. Yang satu ya dari susu, kalau beneran tuh dari binatang, tetenya dipencet. Kalau susu kedelai namanya doang susu, tapi bahannya kedelai. Lah, santan kan bukan dari tete dipencet, Cing. Iya juga ya. dari pohon-pohonan juga, pohon kelapa. Kenapa nggak bisa kalau kita pakai susu kedelai? Gua pikir lah, gua bikin gulai dengan susu kedelai. Gak enak banget rasanya. Kagak cocok. Tapi dari situ gue tahu kok dong. Kalau besok-besok mau masak jangan pakai susu kedelai. Iya. Pembelajaran. Nggak usah pelajaran. Orang juga udah nggak mau nyoba itu. Tapi emang mungkin proses yang kayak gitu yang bikin makanan jadi banyak ya. Kayak iya. Kita siapa sih tahu awalnya itu bisa ada nasi mulai dari padi. Padi terus bisa dijadiin beras, digiling dulu. Jadi beras, abis itu harus ditanak. Habis itu bisa jadi nasi. Mungkin orang-orang yang kayak lu kali ya? Atau rendang lah, Cing. Iya, rendang ya. Gimana? Rendang kayaknya, orang kan bikin gulai kan udah setengah jam juga jadi. Jadi, udah mateng, udah bisa dimakan. Udah bisa dimakan. Kenapa dia jadi diemin sampai 3 jam? Kayak, ini udah mateng, gue diemin sampai lu gosong. Iya. Dia pergi dulu, nyari kayu bakar lagi. Akhirnya jadi rendang dan jadi enak. Iya. Orang-orang iseng gitu, Cing. Gue pengen, siapa tahu kan gue punya sesuatu yang beda terus meledak. Meledak lagi nih. Jadi lo coba gulai pakai susu gulai pakai susu kedelai pengganti santan, ternyata nggak enak. Nggak enak. Oke. Terus apalagi yang gue bikin? Iya. Apa? Gue pernah ayam goreng nanas madu. Ayam bakar nanas madu. Enak nggak? Bisa dimakan. Bisa dimakan, iya. Pakai susu kedelai juga sebenarnya sih bisa dimakan asal kuat. Itu sistemnya ini, Cing. Gua pikirin dulu di otak nih. Kayaknya bisa jadi dah. Kan nastar pakai nanas enak dong. Enak. Nah, makan nanas madu dimakan biasa aja enak dong. Enak. Kalau kita bakar-bakar ayam pakai nanas enak kan? Ya enggak dong. Nanas dibakar enak, Cing. Belum pernah? Belum. Coba besok beli nanas di-grill deh. Dibakar enak. Akhirnya gue punya ide lebih. Kalau nanasnya gue parut, gue campur sama ayam bakar. Ayamnya disuir-suir. Kan kayak serunding kan nanas. Serunding dari kelapa. Kalau gue serunding dari nanas enak nih. Mikirnya gitu dong. Ternyata pas dimakan, kagak cocok. Seenggaknya nyoba dulu, Cing. Bener-bener. Kentucky aja katanya 99 kali ditolak. 999 kali gitu ditolak. Untuk diproduksi. Akhirnya jadi. Lo baru berapa kali lah, masih ada kesempatan 900 lagi untuk buat gagal gitu. Iya. Seneng lah, Cing, pokoknya masak-masak seneng banget, terutama kalau bulan Ramadan. Itu masak-masak karena lo pengen eksperimen apa masak-masak karena lo suka makan? Karena mau masak, nggak terlalu suka eksperimen. Gitu semuanya lah, Cing. Bingung sendiri gue, Cing. Nggak, maksudnya lo suka masak buat dimakan di rumah? Iya, buat dimakan di rumah. Karena kalau bulan Ramadan kan jelas orang makan pas maghrib. Jadi gue yang masak nggak apa-apa karena seneng masaknya. Terus kadang kalau buat yang di rumah makan sekeluarga, gue nggak mau aneh-aneh banget. Kalau yang misalnya abis buka masak lagi baru yang eksperimen gitu. Ya. Untuk sahur. Orang sekeluarga kadang sahur gara-gara makan santan dari susu kelapa, susu kedelai. Iya, gitu. Iya. Tapi jalan pikirannya bisa gue mengerti sih. Iya. Tapi begitu dibilang gulai pakai susu kedelai itu agak ini. Tapi secara logikanya masuk dong. Akhirnya setelah lo jelaskan, oh iya. Bener. Bisa sampai ke susu kedelai itu ada proses berpikirnya. Ada proses berpikirnya sama seperti ayam dengan nanas bakar. Iya. Nanas madu. Ya, disangkain gue ngasal mulu, padahal gue tuh padahal ada mateng-mateng mikirnya. Mikirnya mateng-mateng. Iya. Cuman terlalu belok gitu ini mikirnya, akhirnya kejauhan gitu. Gitu, Cing. Iya. Menikah kapan? Menikah mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi, Cing. 2 atau 3 tahun lagi. Ini gue begitu tahu lo nih, sosok Yuda Keling tuh udah lengkap dengan
pacar. Iya, Dila. Iya, udah lengkap dengan itu udah lama. Iya. 2014 mungkin. Sekarang gue udah sama dia udah 7 tahun. Oh, gue 9 tahun terus gue bubar. Masih ada 2 tahun lagi. Masih 2 tahun. Pas banget lagi. Gue ngomongnya 2 tahun atau 3 tahun lagi ya. Pas banget lagi salah. Ini gue 9 tahun bubar. Setelah melewati berbagai rintangannya terlewati, akhirnya bubar. Mungkin lo juga akan. Jangan. Kenapa 2 tahun lagi? Apa? Selesain sekolah atau apa? Pertama, Dilanya baru lulus S2. Dia psikologi ya? Psikologi. Dia sekarang psikolog. Tadinya? Tadinya sarjana psikologi. Oh, sarjana psikologi. Sekarang yang psikolog, orang kalau ada dia nanganin klien lah, Cing. Oke. Itu terus ini ya, kayak misalnya lulus S1 hukum. Kalau mau pengacara, sekolah lagi. Iya, gitu. Nah, itu psikolog kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Terus dia juga baru lulus psikologi tahun ini. Ya mau berkarir dulu. Ya 2 tahun kayaknya waktu berkarir dan belum berumah tangga dulu. Itu 2 tahun. Terus tambah lagi, gua tuh belum mau nikah, Cing, karena gua sekarang ini biayain sekolah adik. Kuliah adik. Jadi seenggaknya dia lulus S1 dulu baru gue mau nikah biar si adek lulus S1? Iya. Emang 2 tahun lagi dia lulus? Insya Allah 2 tahun Kalau lagi. dia main film ke Semarang, dia gimana lu? Kalau udah lebih dari 2 tahun gak mau gue biayain lah. Oh, oke. Yang penting 4 tahun lah. Oke, ya 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Okay. Jadi biar nggak menambah beban finansial tanggungan adik hilang dulu baru mutusin ke jenjang yang lebih lanjut gitu. Oh, oke. Jadi 2 tahun itu ya 2 tahun atau bisa lebih cepat asal si adik gue lulus. 1 orang. Kan gue ada 2 adik dan dua-duanya kuliah gitu. Oke. Jadi memang lo sebagai tulang punggung keluarga lah sekarang? Iya, sekarang hitungannya. Wah, anjay. Nih pandemi. Efeknya sama lo gimana, Ling? Ini gue kalau bilang bersyukur kagak enak nih, Cing. Oh, kenapa emang? Baik. Soalnya sejujurnya gara-gara pandemi tuh gue akhirnya dapat banyak kerjaan juga. Justru saat pandemi. Oke. Karena pas pandemi mau nggak mau kan kita harus bikin sesuatu yang baru ya. Iya. Akhirnya gue dan Viko tuh bikin yang Naruto gitu-gitu. Gara-gara sering bikin konten, dapat banyak penghasilan gara-gara itu. Endorse-endorsean. Iya, brand-brand lah masuk. Brand dari brand telepon ada, brand ini ada gitu. Jadi banyak dapat penghasilan lah selama pandemi ini. Dan selain itu, gara-gara pandemi juga gue jadi lebih merhatiin sosial media. Dulu tuh kayak yang kalau ngonten tuh sedapatnya aja. Sekarang kayaknya harus dimaksimalin deh. Seenggaknya setiap minggu harus ada bikin 1 video baru gitu. Jadi lebih memanage sosmed konsisten lah gitu ya? Iya, lebih konsisten bikin konten lah. Karena udah tahu menghasilkan. Banyak dan banyak. Alhamdulillah banyak nih. Jadi ada beberapa orang memang yang secara ekonomi malah di pandemi ini, di bulan-bulan pandemi ini banyak dapat uang ya. Iya. Dengan kerja di rumah. Karena kan pas pandemi brand-brand nggak bisa bikin acara. Benar. Mau nggak mau dia bikin sesuatunya online. Nah, kalau dia mau bikin online kan dia butuh social media influencer. Iya. Nah, kebetulan banget pas lagi pandemi kemarin, gua, Ardit, Viko, Arif Brata sering bikin video bareng, dilirik sama brand. Iya, itu yang main jawab-jawaban kan? Iya, main jawab-jawaban. Naruto dijawab sama Sasuke dijawab Jiraiya, dijawab lagi gitu. Yeah. Doraemon dijawab Nobita kayak gitu-gitu. Ya. Yang ada salah bukan Arif Brata, yang Arif Alfiansa. Itu pasti gue ceritain Viko, gue ketawa dah. Bukan, itu ada kerjaan Cing sama brand. Kan gue sering bikin video tuh kalau gue, Viko, Ardit, Arif Brata. Kalau main jawab-jawaban kan selalu berempat. Gue dapet nih kerjaan 1 dari brand telekomunikasi. Ngajak Viko udah sama yang lain. Ngajak Ardit, udah sama yang lain. Sisa Arif Brata dong. Akhirnya gue deal nih, gue udah deal. Terus pas deal, Bang Rahman nih nanya, 1 lagi siapa? Arif. Kirain Arif Brata kan? Arif Alfiansa. Ternyata rezeki bisa ketukar.
Soalnya ya, karena si Arif Arlifiansa awalnya nggak gitu-gituan ya. Nggak ikut arus yang itu, dia bikin yang lain gitu. Dia kan nyanyi-nyanyi. Itu memang si brand yang salah apa? Emang gimana sih? Nggak tahu, Cing. Gue udah deal. Dia nanya, Viko bisa sama siapa biasanya? Viko, Ardit, Arif Brata. Gue sebutnya itu kan 3. Ternyata Viko udah sama ini nggak bisa. Ardit sama ini nggak bisa. Arif Brata nih. Nggak tahu brandnya salah ngubungin atau emang brandnya mau ajak Arif Alfiansa karena nyanyi-nyanyi biar pasarnya lebih luas mungkin. Iya. Lo nyebutnya Arif doang? Kayaknya gue selalu Arif Brata Arif kayaknya. Brata ya. Atau mungkin gue ya salah kali gue nyebutnya Arif doang. Iya. Mereka nyari juga. Iya. Tapi ketuker lah ya. Iya, tapi kan videonya selalu berempat itu, Cing. Yang jawab-jawaban itu. Iya, selalu berempat. Oh, berarti emang ketuker lah. Emang ternyata katanya rezeki nggak bisa ketuker. Bisa, ya ketuker. Makanya punya nama lebih unik dikit lah. Iya. Lo Yuda Keling itu maksudnya dari ini lo yang Keling? Itu, Cing, Bang Ajis yang namain. Ajis 2000. Gue tuh nggak pernah nyebut nama gue diri sendiri Keling gitu. Kayak misal pas di Suca lah sering dilirikin kalau nyebut ini seringnya Yuda nggak gini gitu. Emang lebih sering nyebut nama sendiri Yuda dan kalaupun nulis Yuda Ramadan. Cuma emang pas SMP tuh dipanggilnya Black, hitam. Black hitam. Nah pas stand up itu ya udah tulisnya Yuda doang. Cuma ada Ajis 2000 itu dinamain panggung Yuda Keling. Dan dipakai aja. Yudakel. Kenapa nggak tambahin Ning? Awalnya itu Kel itu bukan Keling, Cing. Apaan? Akun Twitter gue emang Yudakel sebelum stand up. Kel itu Cinta Laura. Bukan. Apa? Jengkelin. Wow. Gue kan lu jengkelin ya. Gue kan lumayan suka nontonnya. Udah gue yang bagus Yudakel gitu. Oh. Tapi nyambung juga kan sama Yuda Keling. Yuda Keling. Iya. Tapi dari dulu, dari SMA, SMP memang lu udah diledekin hitam. Emang dipanggilnya Black dan hitam, black gitu. Itu dong, apa tuh namanya kalau sekarang? Body shaming. Body shaming. Lu nggak ngerasa waktu itu? Enggak lah, Cing. Gue tuh nggak ngerasa body shaming karena ya gue emang gini. Gue nggak mendenial itu dan gue juga nggak ngerasa sedih kayak hitam lu, terus gue sedih enggak. Ya udah, emang kena. Hitam lo, iya. Gue tuh nggak dicengin hitam dan black nggak pernah nangis. Gue nangis sekalinya pas sekolah tuh dicengin gara-gara telat sunat. Emang lo sunat? Gue SMP. Buset, emang telat itu lo. Lo kenapa emang? Apa? Kenapa kelas 2 SMP? Nggak tahu, nggak berani aja. Cuma akhirnya pas 1 SMP sunat kencing rame-rame, ketahuan belum sunat. 1 kelas belum sunat, nangis gue. Akhirnya naik kelas 2 sunat. Itu dong. Tapi emang udah gede banget sih. Orang sih kan rata-rata kelas 3. Enggak, Cing. Gue dulu kecil banget. Pendek. Oh, karena belum sunat kali. Iya, mungkin katanya itu. Kan? Masih belum bertumbuh katanya. Belum bertumbuh katanya. Kalau mau tumbuh katanya harus sunat biar cepat. Kayak pokoknya dulu pendek banget lah. Jadi kayak terlihat wajar kalau belum sunat lah. Iya. Di materi stand up lo ya kalau nggak salah tuh gue lihat di Suca kan lo diidentikan dengan cowok yang kumel, yang keling lah itu lah. Sekarang kan lo udah glowing. Nanti kalau lo stand up lo apa yang lo mau suarakan? Ini Cing, gue tuh bersyukur banget waktu Suca satu grup sama Denny Gitong. Di minggu pertama itu gue kan nggak aman. Karena Denny Gitong nampil opener. Dia ngejelek-jelekin mukanya. Di materinya ngejelek-jelekin mukanya. Maksudnya Gua headliner pakai teknik yang sama. Nggak kena sama sekali. Karena ada banyak yang bilang kayaknya udah enggak deh lo gitu. Apalagi dibanding ini sama Gito. Akhirnya gara-gara itu gua menulis materinya nggak lagi terlalu ke fisik, lebih ke arah kehidupan, lebih ke keseharian, tapi yang bikin sial gara-gara wajah kurang ganteng apa ya gitu. Jadi gara-gara 1 minggu itu gua nggak aman, cuma ketolong karena ada yang lebih nggak aman. Jadi gue sekarang nulis materinya nggak ya tentang itu juga, cuma nggak ke muka aja. Kayak misal sekarang yang paling sering gue bawain soal ini,
gue takut punya anak karena gue takut anak gue jelek, misalnya itu kan bisa kayak iya, gitu. Iya. Tapi kalau yang di Twitter yang video-video 1 menit kayaknya lo udah ngomongin masalah sosial. Iya. Gitu. Memang lo tertarik di itu emang atau memang ini buat konten ada atau memang lo tertarik sama isu-isu itu sih? Kadang kalau yang isu-isunya terlalu rame, gue juga nggak berani, Cing. Tapi pernah ada yang mana sih itu yang lo diserang? Ada, Cing. Nanya, agama lu apa? Apaan sih? Buat gua, kalau ditanya agama lu apa? Ya tinggal jawab. Tinggal jawab. Iya. Kenapa rame banget? Lu nggak ngerti, ini tuh diskriminasi bla 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 gitu. Akhirnya gue diserang kan, anjir. Padahal ya simpel banget menurut gue ya. Iya. Itu cuma ada yang ngasih tahu juga katanya lu bisa ngomong kayak gitu karena lu dari mayoritas. Jadi nggak pernah punya pengalaman yang kayak gitu. Jadi jangan terlalu pukul rata lah, intinya gitu. Iya, cuma gue mikirnya kayak kenapa lu marah sih kalau ditanya agamanya, kan tinggal jawab. Terus yang uniknya nih, Cing. Dulu kan kalau yang kasus sebelumnya Coki Muslim, yang marah kan kelompok lain. Kelompok yang ini nih, yang iya gitu aja marah. Pas gue nanya agama, yang ini mah bela, yang ini yang marah. Ya. Sama aja. Sama aja ternyata ya. Kalau dia yang disenggol, ya. Yang satu yang disenggol kepercayaannya, ini disenggol cuma ditanya. Loh. Sama semuanya sensitif. Ya. Kalau yang disenggol bagian dari kita. Diri dia. Iya. Tapi memang sekarang akhirnya kita harus pintar-pintar ya, Yud, untuk bikin konten yang nggak apa-apa lah kalau kata si Soleh tuh mendingan dibilang nggak lucu daripada membuat orang tersinggung. Iya. Itu ya. Gue tuh pas gue awalnya, Cing, waktu yang rame nanya agama itu, gue tuh masih santai, Cing, karena kayak ada yang nggak setuju, gue nge-retweet juga yang nggak setuju, gue retweet setuju 5, nggak setuju 5. Gue bilang, gue kira bakal lucu-lucuan aja. Ya Allah, riuh banget ternyata. Riuh banget, sampai ada yang orang yang udah lebih gede lah, komen juga, ada pakar ini komen, ya Allah banyak banget yang komentar. Komika senior komen? Banyak lah yang komen. Iya. Terus kayak, saya pernah mau sewa rumah, tapi waktu ditanya agama saya apa, saya jawab, saya nggak saya nggak dibolehin ngontrak rumah di situ. Terus, ya bagus lah. Coba lu udah ngontrak baru ditanya, diusir lu. Gimana sih gitu. Cuma itu kan pembelaan gue dari sisi mayoritas. Mungkin buat orang-orang yang minoritas, kalau ditanya gitu emang mendapatkan diskriminasi. Gua salahnya pas video itu sudut pandangnya terlalu mayoritas banget, nggak mikirin orang-orang lain gitu. Perasaan yang mungkin didiskriminasi gara-gara ditanya agamanya. Iya. Lo gitu bisa jawab ditanya agama apa, terus lo bisa ngomong tinggal jawab aja ya, karena selama ini kita minoritas. Kita mayoritas. Sehingga gampang kalau ditanya itu gitu. Buat orang-orang yang begitu jawab agamanya beda, terus akan mendapatkan perlakuan yang beda. Itu memang traumatis. Nah itu, gua salahnya nggak mikirin ke arah sana waktu itu. Oke. Nah, tapi lo bikin lagi yang OSIS. Yang mana nih? Yang OSIS tentang di Depok. Lah kan itu malah gua ini, Cing, memperjuangkan dari sisi mayoritas. Minoritas. Dari sisi minoritas. Okay. Kenapa OSIS kalau agamanya beda nggak boleh? Gue sekarang ada di posisi ini, gitu. Gue sekarang semuanya lah gue pegang lah. Tapi diserang juga pas yang di sini. Serangnya sama yang ini nih, ya ampun. Udah kayak bener gue jadi Naruto gitu. Yang Naruto tuh nggak ada yang tersinggung tuh, Cing. Iya. Kalau ngomongin Naruto nggak ada. Nggak ada yang tersinggung. Ngomongin Naruto nggak ada yang tersinggung. Ngomongin K-pop udah pernah belum? K-pop belum pernah. Enggak, pengen bikin tersinggung K-pop. Kayaknya dia terlalu powerful sih. Kayaknya kalau di report rame-rame hilang akun gue ntar. Iya. Tapi kemarin yang K-pop itu lo ikutin nggak yang Ari Kriting minta K-pop ini? Ikutin. Maksudnya ada kekuatan sebesar itu yang bisa juga bikin sesuatu yang baik gitu ya? Iya. Kan K-pop lagi dipuji gara-gara yang satu video Sure Artist. Karena dia pakai si Giselle itu biar videonya tenggelam. Oke. Gitu. Terus yang satu lagi yang mengenai pembabatan hutan. Nah, gitu. Dia bikin trending juga kan akhirnya. Tuh. Walaupun awalnya sempat salah paham kan? Gitu.
Iya. Tapi akhirnya memang isu bisa ditangkal oleh kekuatan K-pop. Iya, dengan kekuatan K-pop. Iya. Jadi gue nggak terlalu mau menyenggol kekuatan-kekuatan yang terlalu besar. Gua cupu gue, Cing. Gue kalau dibentak orang takut gue, Cing. Serius, Cing. Gue pernah jalan sama cewek gue. Ditawarin jam. Terus cewek gue tuh, ya udah ayo jalan-jalan aja. Gue tuh yang nanggepin. Terus gue jawab pertanyaan bisa. Nih Mas, karena Mas berhasil jawab pertanyaan, Mas bisa dapat jam dengan seharga segini gitu. Terus gue kan kayak nggak mau beli juga. Enggak gini. Terus cewek gue, udah penipu ini. Kayak gue ngomong gitu. Tukang jamnya bilang, Mbak bilang saya penipu, saya rontokin giginya. Sebagai cowok yang baik, gue jalan ninggalin cewek gue. Daripada gigi gue yang rontok katanya. Kayaknya kalau cewek nggak mungkin digituin kan, kalau cowok mungkin aja. Ya gue kan nggak berani, Cing. Gue cupu banget, Cing. Iya. Ini ya udah, cewek gue lagi debat, gue jalan. Gak gentleman banget gue, Cing. Tapi gue kalau ya Korea, gue merasakan positifnya. Anak gue sama istri gue itu penyuka Korea. Yang satu suka band-bandnya, yang satu suka drama-dramanya. Istri gue tuh jadi suka masak, melihat betapa banyak acara-acara TV masak-memasak Korea. Oke. Jadi dapat positifnya. Dapat positifnya. Mungkin bisa disaranin masak pakai susu kedelai, Cing. Enggak, itu topoki pakai kedelai enak. Apaan? Topoki pakai kedelai. Udah ikutin yang di itu aja mah, nggak usah ikutin sih. Ini kan ikutin yang udah pasti gagal ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Oke, target apa lagi ke depan? Target menikah dalam 2 tahun tadi udah. Iya. Ya. Gue pernah dengerin podcast, Cing. Intinya dia ngomong. Podcast siapa nih? Podcast Asusila. Wah. Bukan. Suara Desah. Bukan. Apa nama podcastnya? Podcast Suara Desah ada loh. Emang ada? Ada. Gue lihat itu di podcast kan gue sekarang wawancara ini. Masukin ke podcast. Ke podcast. Jadi gue ngeliat nih. Terus ada top podcast itu. Suara Desah. Bener. Isinya desah-desah. Nah, gila ini. Suara Desah PNS, Suara Desah apa gitu. Loh, emang beda ya Suara Desah PNS? Nggak tahu makanya. Ada loh video 2-3 menit gitu. Cuman kayak BF di suarain. Tapi suara doang ya? Iya kayaknya. Iya. Lo pernah dengar nggak, Man? Belum pernah ya? Apa gue yang salah ya? Pokoknya ya ada lah Suara Desah. Nah, lo dengar di Gue dengar podcast cukup menarik nama podcastnya. Dia ngomongin soal banyak jurnalis yang akhirnya cuma jadi jurnalis, bukan sebagai pemilik bisnis media. Kayak gitu. Terus gue gara-gara dengerin itu gue jadi mikir, gue kan sekarang nih hitungannya konten kreator ya. Iya. Gue dapat briefingan, bikin konten buat orang lah. Iya. Kenapa gue nggak coba bikin juga kayak gitu? Apa tuh? Entah agensi, entah media. Oh, oke. Akhirnya gue pengen banget punya media berita sendiri. Bukan media berita lah. Kayak media yang menaungi para konten kreator. Oke. Sekarang kan gue sebagai konten kreatornya, nanti gue punya media yang menaungi beberapa konten kreator. Bukan udah ada tuh yang kemarin tiket, itu bisa dipakai aja tuh? Toko Komika. Kan itu udah lama banget, Cing. Itu 2015 kali. Kenapa kebuka sendiri ya? Waduh, siapa ini? Siapa yang buka, Jo? Yang buka ini siapa? Buka ini. Wah, buka sendiri. Waduh. Iya. Enggak, maksud gue yang toko itu kan, toko Komika itu, maksudnya itu tinggal diisi-isi aja kan? Ya enggak, websitenya udah hilang. Oh, websitenya udah hilang. Websitenya udah expired. Nah, sekarang mau bikin media. Nah, karena gue lebih dikenalnya sebagai seseorang yang aktif di Depok, pengen bikin media yang jalannya khusus ngebahas tentang Depok gitu. Oh, kayak apa sih Depok, apa sih makanan favorit daerahnya gitu-gitulah. Jadi dan itu juga udah mulai step-step kecilnya udah dijalanin. Itu bareng Viko juga nanti bikinnya. Oh, tapi belum ada nih si websitenya? Website mungkin bukan bentuknya nggak website, mungkin bentuknya Instagram dan YouTube sih. Oke. Cuma mungkin kedepannya bakal jadi website, belum tahu juga. Iya. Dia pengen punya bisnis media atau kayak gitulah yang menaungi beberapa konten kreator. Oke, tapi khusus tentang Depok.
Khusus tentang Depok. Kayak info Depok yang kayak gitu. Kayak info misalnya. Depok, kayak Depok 24 jam, Depok kayak 24 gitu. jam ya. Pengen kayak gitu, cuma kalau Depok 24 jam kan dia informasi harian. Kayak hari ini ada kejadian apa di Depok. Nah, gue mungkin bukan ke jalur yang sana, gue yang lebih edukatif atau informatifnya, nggak yang harian. Kayak yang bisa ditonton kapanpun gitu ya. Nggak ketinggalan berita lah. Iya. Oke. Nggak jadi terakhir tuh tadi. Ada yang terakhir ini. Lo ikut juga di kancah perpolitikan Pilkada Depok? Ikut, Cing. Ikut. Ngapain? Ikut membantu digital campaign-nya salah satu paslon. Oke. Boleh disebutin ya? Apanya? Paslonnya? Paslonnya? Boleh. Siapa yang? Afifah Alia. Paslon nomor urut 1. Oh, wakilnya? Wakilnya. Wakil. Itu cuma udah dari dari bulan Februari gue sebelum dia jadi wakil, gue udah kerja sama dia. Oke. Jadi gue sering bikin video yang hashtagnya benahin Depok. Itu emang udah kerja sama dari awal. Oke. Cuma ketunda gara-gara pandemi dan ternyata Bu Afifah beneran nyalon. Itu dari sebelum dia nyalon. Oke. Jadi sekarang begitu dia nyalon jadi wakil wali kota, calon wakil wali kota. Lo tetap ada di timnya itu? Ada di timnya. Kan gabung sama Pradi berarti? Iya. Ya? Nah, lo masuk dalam timnya Pradi? Oh, gue nggak tim Pradi dan ini bukan? Lo memang timnya si... Gue dari awal kerjasama sama Bu Afifah sebelum dia nyalon. Iya. Oke. Jadi ya itulah gitu. Emang bagus kalau menurut lo? Apanya? Bu Afifah itu? Untuk jadi wakil wali kota? Ada, kompetensinya ada, kapabilitasnya ada. Ada lah pasti. Yang ini yang gue senang, dia mau membuat ruang tempat anak-anak muda Depok berkarya. Mantap. Karena di Depok kan nggak ada apa namanya sih, gedung kesenian, nggak ada gitu-gitu. Nah, iya, kos-kosan banyak. Bener. Iya. Kos-kosan banyak banget. Banyak banget sih. Banyak yang bebas lagi. Nggak bayar maksudnya, karena pemiliknya baik. Iya. Jadi setelah gue ngobrol-ngobrol, pengen dia mau buatin wadah buat anak-anak muda di Depok buat bikin sesuatu lah gitu. Oke, itu bareng sama Viko juga? Bareng sama Viko juga. Oke, ya mudah-mudahan berhasil lah ya. Amin. Buat para wali kota yang ingin punya digital campaign, hubungi Yuda Keling. Kalau misalnya itu orang Palembang siap pindah. Apapun demi cuan ya? Iya, apapun demi uang. Oke, Yuda Keling, terima kasih. Sama-sama, Cing. Mudah-mudahan berkah terus hidupnya. Mudah-mudahan yang paling penting 2 tahun lagi menikah. Amin. Amadila. Kalau menikah mungkin bisa, tapi Amadila yang harus diperjuangkan. Iya. Ya, amin. Ya. Oke, kita ketemu lagi di tamu wawancara berikutnya. Dadah.